Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai strategi baru Amiruddin, putus 8 laga tanpa kemenangan di markas PSM Makassar. Peran baru Ananda Raihan, taktik diterapkan Ahmad Amiruddin saat menjamu Persik Kediri berhasil. PSM Makassar, menumbangkan Persik Kediri 3-1 di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sulsel, Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2026. Tambahan 3 poin, membuat PSM Makassar bisa bernapas lega, usai menjauh dari zona merah. Klub kebanggaan masyarakat Sulsel ini, bertengger di peringkat 14 dengan 31 poin. Hasil tersebut, membawa PSM Makassar memutus tren 8 laga tanpa menang di kandang. Kemenangan PSM Makassar, tak lepas dari keputusan tepat, dalam pemilihan dan penempatan pemain. Lawan Persik, PSM Makassar tampil pincang di lini belakang. Bek tengah Dusan Lagator dan bek sayap kanan Syahrul Lasinari, absen karena cedera, dan akumulasi kartu kuning. Ahmad Amiruddin, menarik Ananda Raihan yang berposisi gelandang bertahan, sebagai bek sayap kanan. Ananda Raihan, berhasil menjalankan peran di posisi barunya tersebut dengan baik. Pemain nomor punggung 88 ini, tampil kokoh di sektor kanan pertahanan. 3 tackle, 2 intercept, 2 ball recovery dan 1 sapuan dibukukan. Bahkan, penalti berujung gol didapatkan PSM Makassar, usai Seridin Boboev dilanggar Muhammad Firly, tak lepas dari kontribusi Ananda Raihan. Pemain timnas U23 Indonesia ini, yang mengirim umpan kepada Seridin Boboev ke area kotak penalti Persik, sehingga langsung dilanggar. Pilihan tepat, juga dilakukan Ahmad Amiruddin memainkan Daisuke Sakai di lapangan tengah. Pemain asal Jepang ini, bahu-membahu dengan M. Arfan dan Gladson Paixão, mematikan serangan lawan. Daisuke Sakai, kini lebih bermain box to box, bukan sebagai pengatur serangan. Daisuke Sakai, sukses menjalankan tugas sebagai penyeimbang. 2 ball recovery, 2 tackle dan 1 intercept dicatatkan. Pemain ini, lebih banyak berada di tengah lapangan. Justru M. Arfan lebih fokus menyerang. Hasilnya, 1 assist ditorehkan M. Arfan, setelah memberikan bola kepada Seridin Boboev, yang berhasil diselesaikan menjadi gol. Tak hanya itu, pergantian pemain di babak kedua berjalan baik. Masuknya Luka Cumik, menambah daya gedor PSM Makassar. Luka Cumik, mencatatkan namanya di papan skor di menit 97, usai memanfaatkan umpan terobosan Seridin Boboev. Pengamat sepak bola Imran Amirullah mengatakan, taktikal diterapkan tim kepelatihan PSM Makassar berhasil. Buktinya, dengan kemenangan didapatkan dari Macan Putih. Penempatan Ananda Raihan, Daisuke Sakai dan masuknya Luka Cumik, pasti telah dipertimbangkan. Ananda Raihan ini, punya tenaga dan crossingnya bagus. Daisuke Sakai punya mobilitas, dan mau berduel memenangkan bola. Sedangkan Luka Cumik, dimainkan setelah melihat lini belakang lawan kelelahan, pasca bertarung dengan Alex Teng yang jadi starter. Taktik berjalan sesuai diinginkan pelatih, sehingga bisa menang, katanya saat dihubungi Jumat tanggal 24 April tahun 2026. Kini, sebut Imran, konsistensi menjadi ujian bagi PSM Makassar. Mampu tidak Yuran Fernandes meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Mengingat, PSM Makassar musim ini sulit raih kemenangan beruntun. Kita mau lihat, bisa tidak PSM Makassar konsisten hingga akhir musim, sebut mantan pelatih PSM Makassar ini. Sementara asisten pelatih PSM Makassar, Ahmad Amiruddin mengungkapkan, kemenangan didapatkan dari Persik, tak lepas dari evaluasi pasca kalah dari Borneo Samarinda FC. Apalagi, Yuran Fernandes CS, kerap unggul lebih dulu, tapi lawan mampu membalikkan keadaan. Hasilnya, taktikal diperbaiki, meningkatkan kemampuan, dan mentalitas bertanding. Lawan Persik, para pemain benar-benar menunjukkan mentalitas laskar ayam jantan dari timur. Alhamdulillah, malam ini pemain menunjukkan apa itu mentalitas PSM Makassar, sebutnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.